Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Riki. Perkenalkan, saya Muhammad Pandu Kurniawan dari Profesional Muda 8 PMK Assalman ITB. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk diwawancarai. Boleh nih perkenalan dulu dari Mas Riki, dari tempat kerja, jabatan, alumni, dan lain sebagainya. Boleh diperkenalkan. Oke, Mas Panu, thank you ya udah ngasih kesempatan. Oke, kenalin, namaku Ricky Jennifer. Aku alumni dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika D3. Untuk lokasi sekarang, aku tempat tinggal di Palembang, kerja di Sirklo, atau lebih tepatnya iCube by Sirklo, aku kerjanya remote atau WFH dari Palembang. Itu, Mas. Untuk jabatan di Sirklo-nya atau di iCube-nya, itu sebagai junior software engineer dengan role front end developer. Oke, jadi saat ini masih work from home ya, Mas Riki. Nah, boleh nih Mas diceritain nih tentang Sirklo itu apa sih, perusahaan yang bergerak di bidang apa dan lain sebagainya, Oke, boleh diceritain. oke. Jadi Circlo itu bisa dibilang startup ya. Startup, mereka bergerak di bidang e-commerce enabler. E-commerce enabler itu mereka menyediakan solusi e-commerce bagi brand-brand atau toko-toko yang pengen punya e-commerce untuk mereka sendiri. Kalau untuk tahun berdirinya itu Circlo didirikan oleh Pak Brian Marshall pada tahun 2013, dan mereka banyak mendapat pendanaan, dan pada tahun 2020 saat Circle sudah besar, mereka melakukan merger atau penggabungan karyawan dengan sebuah perusahaan startup juga, perusahaan penyedia jasa e-commerce juga yang bernama iCube. iCube dan Circle menggabungkan 450 karyawan iCube menjadi karyawan Circle. Itu pada tahun 2020. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2021, untuk memperkuat basisnya yang mempercepat pertumbuhannya, Circle juga mengakuisisi platform ibu sibuk yang bernama Orami pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 juga untuk memperkuat basisnya dalam bidang retail dan juga memperkuat basisnya di e-commerce, Circle juga mengakuisisi platform atau bisa dibilang perusahaan startup yang bernama Warung Pintar. Jadi dengan 2 akuisisi dan 1 merger tadi, Circle bisa dibilang mereka memperkuat basisnya dalam bidang e-commerce. Dan sampai sekarang Circle masih berkembang sebagai perusahaan e-commerce enabler terbesar di Indonesia, bisa dibilang begitu Mas. Oke, sangat menarik sekali nih Circle Group dengan 3 perusahaan satu perusahaan merger dan 2 perusahaan yang diakuisisi, mulai dari iCube Academy dan iCube, kemudian Warung Pintar dan Orami. Nah, boleh nih diceritain gimana sih proses rekrutmen dari Circle ini, dari sepengalaman dari Mas Riki. Oke, dari kemarin untuk rekrutmen ini tergantung dari role atau job, dari posisi jabatan yang akan diemban nanti ya. Kalau dari saya sendiri dari engineering kemarin itu awalnya mungkin biasa sama dari yang biasanya itu kita ngirim CV bisa langsung ke web situs resminya di circlo.com/career, dan juga bisa di LinkedIn di Circlo-nya juga. Itu mereka juga promosinya di situ. Kemudian ketika kita masukin CV-nya, itu ada proses screening CV. Kalau seandainya kita dinyatakan lulus, langsung ke tahap selanjutnya yaitu tes teknikal. Ini tergantung dari role atau posisi yang akan kita emban nantinya. Bisa juga dilewati untuk tahap ini, technical test ini. Kemarin aku ikut technical test, kemudian alhamdulillah lulus. Kemudian jika lulus technical test, langsung ke tahap selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara ini kita wawancaranya langsung oleh user sama HRD-nya. Kemudian di situ kita jelasin apa aja yang kemampuan kita, skill kita, dan juga bisa jadi untuk engineering khususnya itu ada semacam live coding.
kita dites live coding oleh usernya, kemampuan kita gimana cara kita nyelesain masalah gimana. Kemudian jika seandainya user dan HRD tadi bilangnya merasa ini nih cocok untuk bergabung di Circlo, kemudian kita tunggu 1 minggu atau 2 minggu kemudian setelah wawancara, kemudian kita dinyatakan lolos tahap selanjutnya, dan kita sudah masuk ke, nama kita udah ada di papan namanya Circlo gitu. Kemudian ketika kita udah diumumin nama kita tadi, langsung kita dapat namanya offering letter. Apa aja benefit, manfaat yang akan kita dapat nanti, serta gajinya apa aja. Kemudian kalau seandainya setuju dan berminat bergabung, kita tinggal tanda tangan aja. Itu Mas Pandu. Oke, untuk rekrutmennya relatif hampir sama dengan perusahaan yang lainnya juga ya, Mas? Iya, Mulai benar, dari sama dengan kirim perusahaan. CV, screening, interview, dan offering letter. Nah, boleh nih diceritain nih berdasarkan pengalaman Mas Vicky, program dan ada nggak sih program pengembangan untuk karyawan dari Circlo? Oke. Kalau aku kemarin sih, kalau untuk awal-awal gabung sih, untuk seluruh karyawan atau anak-anak baru pasti ada yang namanya training atau onboarding lah, onboarding. Jadi ini tergantung posisi sama jabatan juga sih, sama job desk-nya yang akan kita ambannya nantinya. Tapi pasti dapat namanya onboarding, apapun itu. Kemarin aku sesi onboardingnya kurang lebih 1 bulanan. Itu dari minggu pertama dijelasin apa-apa aja tentang Circlo-nya, anak-anak perusahaannya, tentang C-level atau atasannya itu. Ada juga pertemuan dengan C-level kemarin, ada juga ketemu sama C-levelnya kemarin. Itu dijelasin produk-produknya apa aja. Kemudian di minggu selanjutnya kita dijelasin tools apa-apa aja yang akan kita pakai kalau kita kerja nantinya. Kayak kalau memulai daily scrum ini pakai apa, media komunikasi pakai apa. Kemudian di minggu selanjutnya mulai deh kita belajar yang namanya hal-hal yang berbau teknikal. Kayak ini pemrograman apa aja, cara nge-customnya apa aja, cara gunain tools ini apa aja. Kemudian setelah onboarding kelar, selesai, itu ada yang namanya final assessment. Final assessment ini kayak tes apa aja sih yang udah kita dapetin selama kita ngikutin onboarding. Bisa jadi final assessment ini durasinya 1 minggu. Jadi ada kayak project, itu kita harus nyesain project. Itu berhubungan dengan apa aja yang kita ikutin di onboarding sebelumnya itu. Itu semacam kayak tes biasa aja sih. Sudah sejauh mana sih kemampuan kita mengikuti onboarding kemarin. Dan juga itu untuk anak baru ya, untuk baru bergabung. Kemudian jika seandainya kita udah masuk di project nih, kemudian ada semacam tools baru atau produk baru nih. Kemudian kita kita dapat task ngerjain itu. Kemudian kita dapat task itu, kita bisa dapat namanya training. Kalau untuk sekarang sih selalu ada training atau pelatihan dari Circlo-nya itu. Tentang apa aja itu. Bisa tentang teknikal, tentang yang enggak yang berbau teknikal, itu juga ada di Circlo. Itu Mas Pandu. Oke, sangat menarik sekali nih Circlo memfasilitasi karyawan dan stafnya untuk mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan selama di Circlo. Nah nih, boleh nih diceritain gimana sih sistem kerja di Circlo itu, gimana dengan lingkungan kerja, bagaimana komunikasi dengan rekan kerja dan atasan, dan lain sebagainya. Boleh nih diceritain dari Mas Riki? Oke. Mungkin selama aku kerja, mungkin lingkungan kerjanya mungkin nggak terlalu kelihatan sih, karena ini masih online ya, masih WFA nih. Tapi sejauh yang aku lihat sih, untuk lingkungan kerjanya itu karena ini startup, ini dipenuhi oleh orang-orang yang energik sama orang-orang yang punya inovasi yang bagus. Kayak di iCube, mereka orang-orangnya baik banget, atasanku juga orangnya memaklumi apa yang aku pahami. Contohnya kayak lagi di project ini, dia tahu bener aku ini junior, jadi dia pinter-pinter ngasih tasknya itu harus pas dengan
dengan apa? Dengan levelku. Itu yang aku senang dari Circle. Itu lingkungan kerjanya dipenuhi oleh anak-anak muda sama orang-orang yang berinovasi dan energik. Itu untuk lingkungan kerja. Alasan aku kerja di Circle karena itu tadi, karena aku senang kerja di startup yang waktu kerjanya itu fleksibel. Fleksibel bukan dalam artian kapanpun itu bisa dihubungi, bukan. Fleksibel dalam artian ini WFH atau remote dan kerja di mana aja, itu yang aku senang dari sebuah startup. Dan di Circle-nya itu yang aku lihat itu dipenuhi oleh anak-anak muda yang berpikir kritis, itu yang aku suka. Dan juga teknologinya aku senang. Oke, untuk media komunikasi selama aku WFA atau remote, untuk ada kami menggunakan aplikasi yang namanya Slack. Itu kayak Discord lah mungkin ya. Mungkin Mas Pandu tahu juga itu Discord. Itu kita media komunikasi kita, apapun itu. Entah curhat, atau meeting, atau mau komunikasi, atau mau canda-candaan juga bisa di situ. Itu untuk media komunikasi. Kemudian kalau untuk jam kerjanya di Circle itu kurang lebih 8 jam di luar dari jam istirahat. Mulainya dari jam 8 sampai jam 6, sampai jam 5, bisa jadi kita mulai jam 9 tapi selesainya jam 6. Tuh, yang penting 8 jam. Oke, awal-awalnya sih kita daily tergantung dari role atau job desk yang kita emban. Kalau aku di engineering, itu awal-awalnya kita kita ngejelasin dulu ini namanya daily scrum. Daily scrum itu kayak kita ngejelasin daily scrum di khususnya yang aku dapat, daily scrum-nya ada 2, daily scrum project sama daily scrum divisi. Jadi awalnya daily scrum project itu ngejelasin task-task yang udah aku kerjain, udah sampai mana, ada blocker enggak, ini apakah udah kelar, gimana, itu langsung dilaporin, itu meeting langsung ada teman-temannya juga, kemudian dijelasin di situ juga. Kemudian setelah kita daily scrum tadi, kita kita daily scrum untuk divisi. Di situ ada technical lead atau yang leader dari engineering per project. Itu kurang lebih ada 8 atau 12 technical lead di I2P Circle, itu ngejelasin project-projectnya udah sampai mana aja. Itu untuk media komunikasi. Kami juga menggunakan yang namanya status hero dan lain sebagainya, teamwork, dan juga Slack tadi. Itu sih Mas untuk media komunikasi selama aku mengikuti di Circle. Oke, kemudian nih, kira-kira ada nggak sih rencana untuk work from office, nggak cuma di work from home aja? Untuk dari circle grupnya sendiri, yang aku tahu, yang aku dengar sih, tapi nggak tahu kalau ini benar atau enggak, mereka mau rencananya mau WFA atau work from anywhere, kata rencananya. Tapi nggak tahu benar atau salah. Jadi seluruh karyawan itu mendapat yang namanya WFA, bisa kerja di mana aja, nggak mesti di kantor. Tapi kalau untuk lini bisnis kayak di IT Circle, tempat aku kerja itu, anaknya Circle, itu mereka pasti remote, nggak mungkin onsite kecuali permintaan langsung dari kliennya. Jadi kalau klien nggak minta onsite, jadi kita remote terus ini. Jadi onsite itu dimanapun. Misalnya kalau seandainya kliennya dari Jepang, dari Arab, kita bisa keluar negeri itu, gratis dibayar oleh si kliennya itu keseneng dari. Sangat menarik sekali ini. Banyak kesempatan untuk jalan-jalan sambil kerja juga nih Mas. Boleh Mas? Bonusnya sih, oleh-oleh bawa bak itu oleh-oleh. Oke, boleh nih Mas, diceritain nih duka-duka selama kerja di Circle Group nih, gimana selama di iCube? Suka duka ya. Kalau aku kemarin sih, kalau di onboarding kemarin tuh mungkin bisa dibilang bukan suka duka sih, kayak lebih ke kayak overthinking yang kemarin tuh dijelasin. Yang aku overthinking kemarin tuh mereka ngejelasin kayak di awal kemarin tuh ngejelasin tools buat membantu pekerjaan. Kayak yang aku sebutin tadi, Slack dan lain sebagainya, itu aku bingung. Ini kerja atau ngapain ini? Ya, soalnya mereka terlalu mementingkan yang namanya media tadinya, bukan kerjaan yang kita lakuin, itu aku bingung.
Dan kemudian ketika udah masuk di Circlo, lama-kelamaan itu jadi terbiasa. Tujuan sebenarnya dari Circlo itu membuat kita itu kayak lebih rapi pekerjaan kita, lapor directly reportnya kita juga lebih mudah dan lebih diketahui oleh atasan itu. Dan juga kemarin tuh aku yang notabene yang belum pernah nyentuh kerja di sebuah perusahaan e-commerce, langsung terjun ke e-commerce, itu awalnya agak susah beradaptasinya. Kalau di IT sih, kalau di e-commerce itu mereka udah punya semacam template lah mungkin untuk membangun sebuah e-commerce, entah itu apapun itu. Contohnya kayak di Blogger lah, mungkin kalau Mas Fandi tahu blog, kita kan kalau orang mau bikin blog, itu ada yang namanya Blogger, WordPress, kan. Jadi dia tinggal masukin konten-kontennya aja itu, nggak bikin dari nol kayak ngoding dari awal, itu enggak. Itu yang kita tahu dari e-commerce. Nah, artinya kalau kita cuman pakai template-nya itu, kita harus tahu apa yang kita pakai itu. Jadi kemarin pas onboarding kemarin ada beberapa yang nggak aku pahami. Jadi pas disuruh ngerjain sebuah project di project, disuruh nge-custom, itu ada beberapa yang nggak aku ngertiin. Tapi pas masuk project, lama-kelamaan itu ngerti sendiri, kok. Ngerti sendiri, kita belajar sendiri, tanya sama teman, tanya sama mentor. Itu lama-kelamaan kita belajar sendiri, overthinking-nya berkurang, stresnya juga berkurang, lama-kelamaan senang sendirinya nanti. Itu, Mas. Oke, siap. Sangat menarik sekali ya. Pada awalnya kita nggak tahu nih, karena ketidaktahuan kita itu terjadi overthinking. Namun setelah kita jalani, kita juga bisa tahu nih gimana cara kerjanya dan sudah terbiasa gitu ya, Mas. Oke, Mas. Terima kasih nih sudah menyediakan waktunya untuk diwawancarai. Sukses selalu untuk karirnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas Pandu. Perubahan. Kita mengalami perubahan. Dalam berinteraksi, komunikasi, hingga transaksi. Perubahan menimbulkan dampak. Dampak yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan, dampak yang dibutuhkan untuk generasi di masa depan. Kami hadir dengan solusi dalam mendukung perubahan. Memacu pertumbuhan untuk berbagai jenis produk dan usaha. Menjadi wadah bagi pelaku bisnis dan konsumen melalui berbagai terobosan teknologi dan layanan. Kami berperan sebagai rekan bagi pelaku bisnis untuk terus berkembang melalui jalur digital. Menjangkau lebih banyak konsumen di Indonesia dan terus berdampak untuk generasi berikutnya. Kami ingin menjadi katalis dalam percepatan perkembangan ekosistem digital dan peningkatan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Inilah kami. Inilah Circlo.